Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rafiq Wafa Ad-Dajani, seorang arkeolog asal Yordania, pada tahun 1903 menemukan sebuah gua yang berjarak kurang lebih 8 km dari kota Aman. Gua tersebut diyakini memiliki ciri-ciri yang sama dengan gua yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 17 yang berarti, "Engkau melihat matahari ketika terbit dan condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedangkan mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Terdapat 7-8 kuburan di dalam gua tersebut. Ada pula tulisan Yunani kuno di dindingnya yang sudah tidak terbaca lagi oleh manusia. Terpancang tempat ibadah ala Bizantium serta sisa-sisa mata uang di atas gua itu. Setelah diteliti oleh para ahli, ternyata mata uang tersebut merupakan alat tukar yang digunakan pada masa pemerintahan Justinius pertama. Gua yang ditemukan Rafiq Wafa Ad-Dajani ini merupakan sisa-sisa dari peninggalan sejarah dari kisah Ashabul Kahfi. Kisah ini diabadikan bahkan dijadikan salah satu nama surat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu Surat Al-Kahfi, yang memiliki nilai pelajaran yang sangat penting sebagai teladan. Dalam uraian yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang berjudul Kisah Teladan Ashabul Kahfi, dijelaskan bahwa Ashabul Kahfi adalah para pemuda beriman yang hidup di pemerintahan Raja Zalim, Raja Dikianus di Apesus, Romawi. Pada masa itu, keyakinan yang dianut raja dan rakyat di bawah pemerintahannya adalah ajaran pagan penyembahan berhala. Suatu ketika, sang raja mendengar bahwa ada 7 pemuda yang tidak mengikuti ajarannya. Mengetahui hal tersebut, ia marah dan memanggil sekelompok pemuda itu. Ketika dihadapkan kepada Raja Dikianus, mereka diminta untuk menanggalkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengganti keyakinan mereka untuk turut menyembah berhala. Akan tetapi, semuanya menolak dengan lantang dan kabur meninggalkan kota. Mereka memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 pemuda ini lari hingga mencapai sebuah bukit dan menemukan gua yang dijadikan tempat persembunyian mereka. Selama masa pelarian, terdapat seekor anjing bernama Kitmir yang menemani perjalanan mereka. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, 7 pemuda bersama dengan seekor anjing ini tertidur selama 309 tahun di dalam gua itu. Setelah 3 abad berlalu, mereka terbangun lagi saat ketika Raja Zalim Dikianus sudah wafat dan kota Apesus dipimpin oleh raja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka terbangun, tak seorang pun dari mereka yang menyadari bahwa sudah tertidur dalam kurun waktu yang sangat lama. Lantas, pada saat mereka mengetahui bahwa sudah mengalami kejadian yang amat aneh sebagai bukti kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berdoa, "Ya Allah, dengan kebenaran yang telah Kau perlihatkan kepada kami tentang keanehan-keanehan yang kami alami sekarang ini, cabutlah kembali nyawa kami tanpa sepengetahuan orang lain." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa mereka dan mencabut nyawa ke-7 pemuda tersebut. Itulah kisah Ashabul Kahfi yang dapat diambil teladan dan pelajaran bagi kita agar terus-menerus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.